Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Enrico. Hari ini saya mau sedikit membuat video singkat. Saya mau menanggapi komentar yang ada di YouTube Enrico Puri 88, yaitu dari Pak Bisma ya. Dia punya komentar gini. Nanti saya tampilkan ya teman-teman di sini ya. Ini menanggapi video saya tentang gimana melunasi tunggakan kredit atau tunggakan KPR. Jadi dia berkomentar, kalau saya mending beli cash daripada KPR. Ya, saya mau membuat perbandingan dua pendapat ini. Ada yang pendapat bilang lebih mending KPR, ada yang pendapat bilang mending cash atau tunai. Mari kita coba ya, lihat hitung-hitungannya. Jadi mau cash atau KPR itu semua tergantung keputusan masing-masing. Cuman ini saya hanya memberi gambaran, bukan ini berarti betul yang cash atau betul yang KPR, tapi ini hanya gambaran aja supaya kalian memahami apa plus minusnya antara dua cara pembayaran ini. Ini kita hitung terutama untuk properti ya teman-teman ya. Ya, apakah membeli rumah dengan KPR lebih untung daripada cash? Kita bahas dengan hitung-hitungan. Kalau saya lebih suka membahas sesuatu dengan pakai perhitungan. Ini saya contohkan, ada si A punya uang 800 juta dan dia mau beli rumah secara KPR. Sedangkan si B juga sama, punya uang 800 juta, dia mau membeli rumah secara cash. Karena apa? Mungkin dia nggak mau hutang, atau pengen nggak kepikiran untuk bayar cicilan dan lain-lain. Mari kita lihat detailnya ya, apa yang terjadi setelah 15 tahun ke depan untuk si A dan si B. Jadi kita buat asumsi A punya uang 800 juta, sedangkan B sama punya uang juga 800 juta. Si A memutuskan untuk KPR, jadi dia hanya membayar 20% dari 800 juta, karena A dan B sama-sama ingin membeli rumah 800 juta. Si A hanya mengeluarkan 20%-nya, yaitu 160 juta, sedangkan si B langsung bayar cash 800 juta. Sehingga si A ini masih megang uang 640 juta. Karena dia hanya membayar 160, berarti kan uangnya yang 800, dipotong yang dia bayarkan 160, masih ada sisa 640 juta dia pegang. Sedangkan si B sudah tidak pegang uang. Si A dapat rumah seharga 800 juta, jadi meskipun KPR, tetap rumah itu adalah milik si A. Si B juga sama, dapat rumah seharga 800 juta. Macet bentar. Tapi karena KPR, otomatis si A punya hutang senilai 640 juta, sedangkan si B punya hutang 0 rupiah, karena langsung dia beli tunai. Karena hutangnya KPR 640, jadi cicilan per bulannya cicilan per bulannya 6 juta. Ini dengan asumsinya tenor 15 tahun. Si B tidak punya cicilan, 0 rupiah. Ya, sampai sini mungkin teman-teman sudah memahami. Oh, enakan yang cash ya, nggak punya hutang, nggak punya cicilan. Sedangkan yang beli KPR ini kan masih punya hutang 640, masih ada beban juga setiap bulan 6 juta, masih kepikiran harus bayar 6 juta per bulan. Ya, itu pendapat masing-masing. Mari kita lanjutkan ya. Saat ini berarti si A megang uang senilai 640 juta, sedangkan si B tidak punya uang sama sekali karena dia sudah belikan rumah secara tunai tadi ya. Otomatis si A bisa berbisnis atau berinvestasi dengan uang sisanya itu. Si B tidak bisa karena sisa uangnya sudah 0. Jika return dari
bisnis dan investasi itu 1,5% per bulan, A bisa dapat, sedangkan B tidak bisa dapat. Coba kita hitung. 1,5% per bulan dari nominal 640 juta adalah 9,6 juta per bulan. Coba kalian hitung ya di kalkulator ya. Sedangkan si B tidak dapat return sama sekali karena memang sudah tidak ada modalnya. Kalau 1 tahun, si A mendapat return sebesar 115,2 juta per tahun. Dari mana? 9,6 dikali 12 bulan. Si B tidak ada return apa-apa. Tapi si A masih menanggung cicilan 6 juta per bulan, sedangkan si B tidak punya cicilan. Dari cicilan si A yang 6 juta, itu kita asumsikan ada sebagian untuk bunga, ada sebagian untuk pokok. Untuk awal-awal cicilan, biasanya bunga lebih besar daripada pokoknya. Dan setelah sudah, misalnya nih, setelah berjalan sekitar 7-8 tahun, mungkin antara bunga dan pokok sudah berbanding 50-50. Misalnya 6 juta, berarti 3 juta bunganya, 3 juta pokoknya. Tapi untuk akhir-akhir tahun, mungkin tahun ke-13, 14, 15, bunganya itu menjadi lebih kecil daripada pokoknya. Jadi ini kita asumsikan bahwa bunga bank itu masih 90% dari 6 juta. Itu nilainya, kalau yang si B tidak bayar bunga karena dia tidak punya hutang. Jadi kalau asumsi si A bayar 90% dari 6 juta adalah 5,4 juta per bulan atau 64,8 juta per tahun. Ini kita asumsikan bahwa bunga banknya itu selalu flat 90% dari 6 juta. Padahal kenyataannya tidak begitu. Karena semakin berjalannya waktu, bunga semakin kecil, bukan 90% lagi. Sedangkan si B tidak ada bayar bunga sama sekali. Ya, mari sekarang kita fokus ke yang ditebali ya, yang di bold ini ya. Si A mendapatkan return sekian, sedangkan harus bayar bunga sekian. Sedang si B tidak ada bunga, tidak ada return. Ya, lalu kita lihat selanjutnya. Jadi dengan A yang punya 640 juta karena beli KPR dan punya cicilan, sedangkan si B yang tidak punya uang tadi, gimana kesimpulannya? Si A mendapatkan return 115,2 juta per tahun, sedangkan si B tidak mendapatkan return. Bunga bank per tahun adalah 64,8 juta, sedangkan si B tidak bayar bunga karena dia tidak kredit. Kesimpulannya apa, teman-teman? Si A ini malah masih punya selisih keuntungan. Dari mana? Yaitu 115,2 juta yang dia dapat dari return uang 640 juta, dikurangi bunga bank yang harus dia bayarkan per tahun, si A masih mendapatkan kelebihan uang 50,4 juta per tahun. Sedangkan si B tidak ada kelebihan uang. Kalau kita hitung selama tenor 15 tahun, si A ini masih mendapatkan keuntungan lebih karena dia KPR senilai 756 juta per tahun. Sedangkan si B tidak ada penambahan atau tidak ada keuntungan karena modalnya untuk yang dipakai tadi sudah semua dibelikan rumah. Dan juga rumah yang dia beli 800 juta, 15 tahun kemudian menjadi 2M. Si B juga sama, rumah yang sama menjadi 2M. Jadi menurut teman-teman, dari perbandingan dua ini, lebih untung yang mana? Mau KPR atau mau langsung beli rumah secara tunai? Semua jawaban tergantung masing-masing teman-teman. Jika ada teman-teman yang memang punya bisnis atau punya instrumen investasi yang memungkinkan minimal return 1,5% per bulan, pasti Anda lebih memilih KPR. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya bisnis atau juga tidak punya
kepikiran apa ya kira-kira investasi yang bisa menghasilkan return 1,5% per bulan, mungkin lebih condong untuk membeli cash. Jadi itu mungkin dari hitung-hitungan, ini mungkin bisa membuka pola pikir kalian, mau yang mana ya kira-kira ya kalau beli rumah. Ya, ya itu teman-teman dari perhitungan yang sudah saya berikan, semoga kalian bisa semakin mengerti keuntungan kerugian apa jika membeli rumah dengan KPR, keuntungan dan kerugian apa jika membeli rumah secara tunai. Ya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya. Semoga informasi ini bisa membantu kalian untuk menentukan mau KPR atau mau cash. Oke? Dadah!